Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Pasajaya Nur Cahya, NRP 212111027. Untuk kali ini saya ingin bercerita untuk memenuhi memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kali ini cerita yang saya ingin bawakan yaitu tentang pertama kali bagaimana saya itu mengisi Jumatan. Nah, mengisi ya ini khutbah ya, topiknya lebih ke khutbah pada saat itu. Nah, jadi seperti ini. Dulu itu kan saya pribadi ini mondok pada pada tahun 2014 sekitar Agustusan kalau nggak salah. Nah, pada saat itu saya tuh ya pingin aja gitu, pingin mondok gitu kan. Nah, setelah akhirnya saya alhamdulillah 7 tahun lulus pada saat pada kemarin ini. Lalu ada banyak pengalaman yang saya ambil di dalam pondok itu. Salah satunya ya banyak banget, kayak misalkan berteman dengan orang yang dari luar negeri, kayak ada yang dari Arab, juga ada yang dari Malaysia, juga sekaligus ada yang dari luar daerah kayak Papua dan lain sebagainya. Terus juga ada pernah dibenci sama satu angkatan dan banyak banget. Gua itu banyak sekali lah pengalamannya. Nah, lalu nih saya punya pengalaman yaitu pengalaman pertama kali ngisi khutbah Jumatan pada saat itu saya kelas 2 SMA. Ya, ini tetap satu pondok sama ya. Nah, ceritanya itu seperti ini. Pada saat itu kan saya menjabat sebagai bagian pembelajaran dan pengajaran. Kalau di pondok itu disebutnya Qismul Tarbiyah wa Ta'lim. Nah, ceritanya seperti ini nih. Pada saat saya menjabat, saya itu ke bagian sekretaris sih. Ya, bagian sekretaris. Jadi sekretaris itu yang ngatur jadwal orang-orang Jumatan, jadwal siapa yang khutbah maksudnya. Lalu juga yang ngatur siapa yang piket, lalu ngatur bagian absen dan lain sebagainya. Nah, itu bagian sekretaris pada saat itu. Nah, saya ingat pada saat itu hari Jumat. Nah, pas hari Jumat ini itu salah satu temen saya pada saat itu ngomong ke saya, "Jai," gitu katanya. "Jai." Terus aku bilang dong, "Kenapa?" gitu kan. Nah, itu Ustadz ini itu nggak bisa datang, nggak bisa ngisi khutbah pada saat itu, katanya ngomong gitu sih, nggak bisa ngisi khutbah. Lalu saya ini ya otomatis lah, terus emang kenapa gitu kan ada yang lain, kayak misalkan ada temanku yang lain yang bisa ngisi khutbah sesama anggota bagian masjid itu. Jadi bagian Tarbiyah wa Ta'lim, bagian pembelajaran dan pengajaran itu lebih berfokus ke masjid pada saat itu. Jadi aku bilang dong, itu loh, si dia tuh kan bisa ngisi khutbah gitu loh, tapi dia ngasih tahu nih ke temanku ini, ngasih tahu ke aku kalau temanku yang biasanya ngisi khutbah, kalau misalkan yang khutbah itu nggak bisa, nah itu dia juga nggak bisa datang, soalnya dia tuh ngisi khutbah di luar pondok. Nah, akhirnya otomatis aku harus ngasih pengganti dong. Nah, pada saat itu jam 9 pagi pada saat itu istirahat. Nah, otomatis saya pribadi ini benar-benar babak belur ya, maksudnya kayak benar-benar panik pada saat itu. Waduh, kalau misalkan nggak ada yang ngisi, otomatis aku dong gitu kan, siapa lagi. Nah, akhirnya saya nyari ke kamar-kamarnya para asatid pada saat itu. Saya nyari set ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, pokoknya saya cari semuanya dah. Saya cari, loh, maaf Ustadz, ini nggak ada yang ngisi Jumatan, ngisi khutbah untuk Jumatan, bagaimana ya Ustadz, gitu kan saya. Akhirnya Ustadznya ini bilang, "Saya juga nggak bisa, saya juga ada jadwal ngisi khutbah Jumatan di luar," gitu katanya. Waduh, gitu pikirku, wah ini benar-benar nggak ada ustadz yang bisa ngisi gitu kan di pondok. Akhirnya mau ndak mau pada saat itu saya itu harus persiapan untuk ngisi khutbah Jumatan. Bayangkan, ini di dalam pondok banyak sekali santri dan juga banyak ustadz. Wah, juga ada orang-orang luar pada saat itu. Nah, akhirnya
saya bingung ini mau ngisi apa gitu kan. Akhirnya saya ke kamar terus ngambil majalah, salah satu majalah Islami, terus saya baca kan. Di sana ada salah satu cerita tentang kisah nabi-nabi, kayak kisah-kisah nabi gitu dijadikan satu. Nah, saya mau ceritain ini nih ke apa namanya, ke bagian pada saat khutbah nanti gitu kan. Akhirnya saya baca cuma berapa kali ya, 4 kali, 3 kali 4 kali, dan itu saya baca pada saat pembelajaran berlangsung. Bayangkan saat pembelajaran berlangsung itu saya baca majalah, dan saya nggak dengerin ustadznya ngomong blas, itu tak dengerin blas wis. Akhirnya jam 11 nih ya, jam 11. Azannya pada saat itu jam setengah 12 yang saya ingat pada saat itu. Nah, setelah itu aku sudah siap-siap nih gitu kan. Teman-temanku ada yang mulai goda. Engko nanti nanti kamu tak anu lo ya. Apa namanya? Hawas lo Jai, nanti para asatid nanti ada yang kayak gini nanti. Gitu kan. Terus waduh gitu pikirku, mah mosok goro, bohong gitu kan. Akhirnya gak apa-apa lah gitu, gak apa-apa. Nah akhirnya jam setengah 12 nih, ini Jai kamu sudah siap gak gitu. Insyaallah sudah siap, insyaallah gitu kan. Oke sudah siap. Ya gak apa-apa, azan. Yo mulai. Akhirnya aku maju ke mimbar, terus bilang ya, terus mulai khutbah kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Semuanya akhirnya diem. Akhirnya azan. Setelah azan, saya kan persiapan cuma baca 2 kali 3 kali, dan itu dilihatin banyak santri, banyak banget. Bayangin masjid isinya sekitar 800 orang lebih, dan itu benar-benar ada asatid yang lihat sambil berdiri sambil gini-gini. Gimana nggak panik tuh kan? Saya langsung ngeblank pada saat itu. Jadi saya ingat pada saat itu cerita gini. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim itu pergi ke rumah, lari dari rumahnya, terus mencari Tuhan, gitu kan? Saya ngomongnya gitu kan. Terus, nah lupa, pada saat itu lupa. Nah pas lupa itu saya ngomong gini, salah. Itu banyak yang ketawa. Bener, ini banyak yang ketawa. Terus teman-teman saya di sana itu ada yang ngejek-ngejek di belakang, dan ada yang Ustaz, kayak gitu. Itu saya bener-bener nggak tahu ya mau harus ngapain. Itu bener-bener latah pada saat itu, kayak salah gitu. Akhirnya mau nggak mau kan tetap dilanjutin kan, mau nggak mau tetap harus saya lanjutkan. Akhirnya ya tetap saya lanjutkan, mau salah mau enggak, akhirnya saya lanjutkan. Akhirnya sudah nih, berjalan lancar nih kan, ya nggak lancar sih, maksudnya ya aku jalanin aja gitu loh, walaupun banyak salahnya. Ceritanya salah, ceritanya bener, ya nggak ngurus gitu kan. Akhirnya saya sholat nih ya, pas sholat itu masih kepikiran kan. Nah pada rakaat kedua itu aku masih mikir nih, tuh tadi salah ya, salah kok bisa itu, salah, enggak deng gitu loh, enggak deng atau salah gitu pada saat itu. Nah akhirnya itu kepikiran terus pas saya ngimami ya itu 800 orang lebih itu kan. Akhirnya pada saat bagian sami Allahu liman hamidah itu saya salah ngomong, Allah sami Allahu liman hamidah. Lah itu lagi-lagi salah kan. Itu benar-benar pada saat itu pengalaman berharga banget yang saya alami pada saat mondok. Itu yang pengalaman yang benar-benar saya ingat dan gak akan pernah saya lupakan. Nah semenjak kejadian itu saya belajar banyak hal. Misalkan khutbah di lain kesempatan, saya kalau bingung, saya gak akan ngomong salah atau dan yang lain sebagainya. Dan saya juga otomatis lebih berani dan lebih tampil percaya diri kalau misalkan disuruh ngisi khutbah Jumat seperti itu. Itu salah satu pengalaman saya. Akhirnya saya disuruh ngisi lagi pada saat saya kelas 7. Kelas 7 ini ngabdi di masyarakat, saya suruh ngisi, dan saya pada saat itu bercerita tentang azab kalau nggak salah. Jadi saya lebih suka bercerita memang seperti itu. Itu pengalaman saya, dan pada saat itu saya lebih percaya diri dan nggak salah seperti pada saat saya kelas 5 seperti itu, kelas 2 SMA. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Dan ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.